Oh iya, gue baru keluar tuh hari ini doang ke Sanggar. UI Pasar Rebo. Bagi yang kalian tahu istilah itu pasti kalian gaul. UI Pasar Rebo. Kalau gue panik karena gue sempat sakit. Kita kesini demi apa? Demi orang banyak. Kerjaan, demi orang banyak. Lu tau gak sih efek COVID-19? Ini gue tuh belum bisa cukur rambut. Enggak, salah lu, gak lulus. Jangan bilang gak lulus ya. Telat lulus. Gua bukan celengan. Jadi, lu selama di isolasi selama 14 hari di rumah lu ngapain aja? Gue dulu nih. Iya, selalu. Kuliah online. Apa? Kuliah online. Apa itu kuliah online? Kuliah online. Oh, Ya. jadi lu liburnya baru pas lagi kuliah. Iya, gue udah sempet kuliah 1 minggu. Terus akhirnya itu baru diliburin. 7 hari. Akhirnya diliburin, terus kuliah online, habis itu ngerjain tugas yang sangat banyak itu, bantuin ade juga ngerjain tugas, karena sistemnya kan online ya. Nah, orang tua gue, ya kan, terus mama itu gaptek kan, jadi gak ngerti. Mama. Jadi bantuin ade, terus bantuin mama, masak semuanya, dan ngerjain tugas-tugas yang dulu tuh gue nulis di kertas gitu, ada listnya, terus tiba-tiba ketemu, gue nggak tahu kenapa itu ketemu, terus ya udah deh gue lakuin. Gitu. Apa tuh? Banyak lah listnya. Kita LSPR nggak begitu susah nggak sih kamu tugas-tugasnya? Banyak nggak? Enggak kan? Mau kasih tahu tugasnya ngerangkum, terus explain apa yang dijelasin di video, dengerinnya itu tulis. Iya, gitu kan? Maksudnya nggak terlalu 100 yang kata, ribet. 200 kata atau enggak paling maksimal 300. Udah, itu doang. Enak sekali. Tapi ada yang mikir juga, mikir pendapat, opinion. Nah, itu pasti. Iya, maksudnya nggak yang bertele-tele gitu loh tugasnya, kayak misalkan lu gitu kan? Apa gimana tadi tugas lu? Tugas gue adalah dosen gue membentuk grup, jadi grupnya banyak banget ya guys. Grup, abis itu ibu kirimin ya, kirain mau kirimin materi, tapi ternyata ngirimin tugas, terus nggak boleh copy paste, jadi kita nulis di kertas folio, oke, tulis tangan, Iya apa sih? pegel, ya. Abis itu tugasnya dikirim ke email tapi foto. Ya, jadi buat apa kita punya laptop? Buat apa kita ngetik? Demi apa sih? Sumpah, Gua sumpah. aja Jadi ngerjain aku kayak masih anak Eh. SMP. Mohon ya ibu-ibu dosen. Ya, saya nggak ngerti, ibu tuh ngerti nggak sih ada aplikasi bu? Jahat banget Bu, tolong ini dicatat Astagfirullahaladzim. maksudnya namanya Aprilia Mustika Sari. Iya, Aprilia Mustika Sari bu. NPM Kampusnya di mana 114. sih? Jangan disebut. UI. Jangan. Oh iya. Bukan UI Depok, ya UI Pasar Rebo. Bagi yang kalian tahu istilah itu pasti kalian gaul. UI Pasar Rebo. Iya Gue benar. nggak gaul berarti ya. Gue ngerjain Aku tugas. London School of Public Relations. Hah? Gue ngerjain tugas di HP. Jadi gue melihat temen gue yang sempat nonton drakor, ya kan, sempat ini apa namanya, nge-snapgram kayak gabut, terus kuliah gue gini-gini doang, itu kayak lu rasain aja gitu. Ya tapi gue kalau udah jadi lu tuh, gue langsung cabut dari kampus itu. Enggak, kampus gue ya, ini apa gue yang kebangetan males apa gimana? Gue dapet tugas kayak gitu doang, gue kayak kesel gitu. Ayolah ngapain sih? Biar kayaknya kesantaian deh. Gue enggak juga sih, gue cuma online doang. Gue kadang-kadang Iya, udah masuk habis itu gue udah buka-buka udah. Jadi itu hari Jumat, juga mentok-mentok gue hari Jumat. Enggak, tapi tenang, ada dosen yang nggak ngasih tugas. Gue juga. Dia mau pertemuan tatap muka. Jadi ada 6 jam ya kan, atau 8 jam nanti kalau makin nambah. Jadi gue di hari Minggu, lu tau gak sih? Enggak. Lu bayangin 8 jam tuh di hari Minggu dengerin dia ngoceh. Kan bukannya nggak boleh ada pertemuan sekarang? Iya nanti kalau pas tatap muka, Oh. jadi dia nggak ngasih tugas, tapi ntar dikejarnya pas tatap muka. 8 jam. Aduh, sumpah itu gue gak bisa baca. Ini ngomongin Itu makanya apaan? gue pilih LSPR tau. Gak ngerti. Lu promosi banget kan Spian? Kenapa gue pilih LSPR? Karena enak. Tapi mahal mas. Iya sih. Aku juga gitu. Apalagi adik gue di situ juga. Enggak, salah lu gak lulus. Jangan bilang gak lulus ya. Telat lulus. Salah lu ngulang mulu. Sekarang semester 9. Karena cutinya alhamdulillah berprestasi. Alhamdulillah. Lulus dengan waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Itu kayak itu ya. Siapa? Niko.
Chill. Gue kayak gitu juga. Tapi Niko kan sebelum lulus kuliah malah Mas. Apanya? Udah sukses, udah maksudnya apa? Tunggu dulu nih. Ukuran kesuksesan orang beda-beda, nggak bisa Oke. diukur pakai duit. kan bukan- Niko mungkin duitnya lebih banyak. Dulu ukurnya dari duit. Mungkin dia duitnya lebih banyak, tapi kan Nggak mungkin dia pikirnya Nggak lebih sombong kritis ya. Mas. Mungkin dia pikirnya lebih jalannya masing-masing. kamu aja masing-masing lah, nggak bisa dibandingin ya nggak, bro? Lu tanya Ya, jalan bro. ini lewat mana? Lanjut. Nggak boleh. Siapa dulu? Cikal. Ngapain ya? Gue juga sempat kuliah udah 2 minggu. Libur 7 Lu soalnya udah hari mau berarti. kelihatan. Ngapain ya di rumah biasa aja sih. Tapi gue kan nggak pernah masak ya di rumah. Parah nggak masak. Lu apalagi? Ntar. Jangan marah dulu. Kan marah gue kalau ngeliatin dia selama liburan. Kenapa Bang? Ntar aja, Lah kan habis gue liburan. ntar aja terus. Udah sih paling itu doang yang nggak biasa gue lakuin kayak Ya misalnya daripada belajar- bingung, coba dari awal. Ngapain apa pagi, siang, Pagi sore, gua bangun malam. Bangun Apa jam ya, berapa apa? bangunnya? Gue bangunnya jam berapa ya? Jam 8. Sudah jam 8. Jam 8. Lu apalagi? Jam 7 kan. Itu siang ya. Karena rumah gue udah panas kalau jam gitu. Ada yang lapar. Itu kelihatan ya. Kaitannya sama COVID ya. Dampak ekonomi apa yang terkait itu? Nah, Sumpah parah banget. Ini pengeluarannya banyak ya. Sebagai mahasiswa nih. Parah uang banget. jajan di Oh luar. ya, Pasti karena banget proyek hilang. karena nggak kuliah jadi kagak ada uang buat jajan kuliah. Gak cuma itu aja sih kayak pekerjaan-pekerjaan kita. Misalnya kita kan sebagai sebagai penari ya, maksudnya kayak nari di mana Freelance, ya Acara kayak gitu. nikahan gitu-gitu. Itu juga kan ke cancel semuanya gitu. Ya kayak ngajar di mana-mana juga di Iya, cancel. di cancel Cancel. semuanya. Karena kan Cancer. Di nggak boleh cancel. ada. Cancel semua Nggak ada Jadi- pemasukan tapi tidak ada pengeluaran tambah pundi-pundi, banyak. guys. Enggak, tapi kalau kita dagang ayam, Eri. Iya, dagang Ayam panggang Mak Nina. Dagang selendang. Apa guys? Gue Sampai- bangun rumah, guys. Pasti aja lu bangun Beli rumah. keramik, gue beli keramik banyak. Sampai enek makan ayam. Iya, jadi kita lagi ada usaha ayam Enggak, panggang. di saat orang punya usaha, gua buka celengan. Pecahin celengan itu. Lu memang apa tiris banget ya sih? Lu pada tiris banget sih. Iya soalnya kalau gue nih ya keluarga gue pribadi Bukan tuh tiris lagi kan sih. maksudnya saudaranya banyak ya. Jadi kan kalau misalnya makan tuh kadang-kadang suka barengan di rumah Iya. gue gitu kan. Jadi pagi, siang, malam tuh makanan tuh abis bergantian gitu menunya. Jadi harus masak lagi dan itu kan banyak banget ya. Jadinya Jadi ya pengeluarannya tuh uangnya makin uangnya banyak. juga dari keluarga Mbak. Iya kalau misalnya makan kan kayak namanya saudara ya, maksudnya ikut makan gitu kan bareng-bareng keluarga lagi ngumpul semua. Nah, kita tiap hari ayam karena Iya. apa namanya? Nyobain. Jadi kayak misalkan hari pertama nih pakai resepnya gini, hari kedua gini, tapi nggak masak sih. Kalau gua nggak masak, gua lebih kayak apa namanya, masak Pergi di ke pasar. Iya, beli alat-alat. Itu juga Bener, aman Kalau sekali. gua cukup Bener, gua nge-reaction bolak-balik ke tukang aja. plastik. Nih, daripada dia nih tidur doang. Gua Dia nge-reaction. bangun. Udah jam 12 pesanan udah diantar semua. Lo bayangin tuh, perempuan. Jangan Stigma orang-orang yang jangan lama perempuan. dibongkar Kenapa dong. emang Bukan kalau lah, gini. laki-laki nih bangun siang? Laki-laki, bener. Bukan gitu loh, laki-laki tuh kayak lebih usahanya. Cowok sendiri lu. Maksudnya gini loh, lo sebagai perempuan di rumah lu harusnya lebih banyak ngebantuin hal-hal kayak gini nggak sih? Masak, terus kayak nyuci piring nih juga susah. Enggak, gua nyuci piring nih, gua nyuci piring. Kalau nggak dingin tuh Semenjak yang nyuci corona, gua. gua nyuci piring semua. Sekarang mau cuci tangan soalnya. Iya, dikasih tangan pakai sunlight. Jadi kita Panik kayak, nggak sih kalian pas ada inian corona gitu? nggak, kalau gue panik karena gue sempat sakit. Kalau gue paniknya malah sebelum corona masuk ke Indonesia. Iya, sama. Karena pas lagi gempar-gempar corona di Cina, gue lagi radang lagi dan gue habis ke Jakarta Selatan, gue jadi kayak takut gitu jangan-jangan udah menyebar di samping-samping gue di kereta. Oh iya, gue baru keluar tuh hari ini doang ke Sanggar. Nggak pernah keluar rumah. Cika lansos. Kita nggak boleh tahu ini. Harusnya kita social distancing. Apa? Iya kan, jaga jarak harusnya sekarang Iya. kita. Tapi kita kesini demi apa? Demi orang banyak. Kerjaan, demi orang banyak.
Ya maksudnya kan kita juga sebagai tenaga pengajar di Sorogoroka, jadi kita tetap harus kayak support teman-teman yang ada di rumah untuk bisa tetap belajar nari bareng. Nah makanya kita relakan juga kita kumpul di sanggar gitu. Tapi dengan jaga Kebersihan juga. segala macam. Pokoknya dikit-dikit Saling menjaga. Iya, tadi kita habis mandi. Karena kita mandi terus. Mandi terus. Gitu sih gengs. Apalagi Lu tau gak sih efek COVID-19? Ini gue tuh belum bisa cukur rambut. Gak boleh sama mak gue. kalau gue ada service di rumah, ada mamaku. Facial. Enak ya. Nah gue mau sama dicukur sama mak gue, mana gue percaya. Enggak, kalau gue sedih banget sih, maksudnya dari yang biasanya kan rame banget ya, rumah gue kan deket sekolah tuh. Sekarang tuh kayak yang, ya ampun sepi banget sih, dan orang tuh nggak ada yang lewat gitu. Sampai satpamnya kan tinggalnya kan deket rumah gue juga, jadi dia kayak mantau sekolah gitu. Kayak sepi apa gitu. Iya. Tadi tuh Kakek, nenek. Nih ada yang bikin status ya, ini temannya Bagas ya. Mama, Bobo, IG, drakor, TikTok ulang dari awal lagi. Apakah kalian seanu itu? Tolong di shoot ini di zoom ya om. Coba Batari di zoom. Ada runtutin dari pagi, paginya kamu jam berapa? Coba Ri, kamu ngapain aja Ri? Eri. Pagi Ri. Dari Dari pagi sampai malam. Itu kalau nggak Paginya. dipanggil dia juga nggak makan. paginya jam berapa? Paginya gue nggak pernah sarapan. Berarti bangun jam? Tapi akhir-akhir ini gue bangun jam 9 itu paling pagi lah ya. Ya kalau sebelum-sebelumnya kadang gue jam 12. Itu pagi. Jam 11 atau jam 1 gue bangun. Terus bangun tidur? Terus ini gue bangun siang karena gue tidur malam. Iya, makanya kan gitu. dari siang dulu nih. Terus habis itu main HP. Ada malesnya mau beli truk, tau nggak video itu? Terus? Ya, apa sih? Lu yang yo. Terus main HP. Kaki. Oh ya, YouTube. Nonton YouTube, IG, terus baca webtoon yang tahun 2015 dulu dibaca tapi sempat vakum jadinya mau ngulang lagi. jadi vakumnya dia tuh itu. Mengulang lagi baca dari episode 1 sampai 500. Buset. Ya, tapi belum kelar. Gitu terus sampai malam sampai jam 2-an lah. Tidur baru. Jam 2-an. Jam 2-an. Itu betah tuh seharian tuh di kamar aja gitu. Ya gak di kamar, gue turun makan. Tapi tetap megang HP. Enggak lah, Dia kalau kadang. nggak dipanggil kayaknya di atas udah ini deh. Udah busung lapar. Gue suka lupa makan. Kalau nggak dipanggil Tuan Putri, panggilnya Tuan Putri. Iya, Tuan Putri. Gitu banget. Kurang ajar emang dia. Turun makan, nyuci. Nggak boleh Ri, kayak gitu naik. terus. Boleh sih, tapi maksudnya kan harus juga membantu pekerjaan orang tua. Apalagi kita lagi punya bisnis. Tuh lagi dinasihatin di sini loh. Langsung Jadi ya, contoh ya, teman-teman gengs. semua. Contoh. Begitu loh. Ya. Ada nggak sih saran-saran sok bijak kepada orang lain tapi yang kalian nggak lakukan? Kan aneh kan pertanyaannya. Oh, ada. Kamu Ri. Gampang ngomongnya tapi kita nggak melakukan. Apa ya? Ya. Ya memang di rumah aja dulu ya. Di rumah aja, sarannya di rumah aja Di rumah isolasi aja, dulu selama 14 taatin aturan hari. pemerintah. Tapi kita pengennya menaati, tapi kita memang tadi loh ada pekerjaan yang nggak bisa Harus ditinggal. kudu mesti wajib. Ya sama kayak lagi inilah kayak Desta Vincent ke studio kan juga pekerjaan kan. Dari dulu. Enggak. Saran sok bijak. Dulu lah Mas, Apa ya cowok. saran sok bijak, mengurangi Instagram sih. Kan ini kan yang gak gue lakuin kan, gue Instagraman terus. Nyekrol. Karena gini loh, sok bijaknya ya. Ketika kita membuka IG, kita mencari referensi baru. Ya kan, kayak kita nonton video-video dari dancer yang udah Yakin tuh cuma dancer aja? enggak juga, Putri Indonesia juga. Miss Universe gue ulang-ulang. Kok gue nonton begituan ya? Terus Kenapa tadi? ya gitu maksudnya Kurangin IG, tapi kan gue nggak melakukan itu. Gue IG gue cukup apa ya, sering gue nyekrol explore tuh sering banget, apalagi kalau video-video itu tari Michael Damansky. Kalau di Instagram, kalau gue YouTube, kurangin YouTube yang tidak berfaedah. Padahal kan banyak banget itu konten yang
mendidik ya kan, jadi jangan nontonin Sarah Wijayanto, itu mendidik Kok sih. jangan? Bukan, enggak, maksudnya seringnya tuh yang kayak gitu-gitu, misalnya yang prank yang cuma dengerin dia apa Boleh, tapi gitu. jangan keseringan. Boleh tapi jangan keseringan. Tapi ya. lu nontonnya itu terus kan. Tapi kan itu kan ada sisi positifnya loh guys. Jadi itu sebenarnya tuh ngebongkar kita tahu. Kita ngomong apa itu yang kita lakukan. Bener gak apa-apa ya. Kan sok Tapi bijak, tapi ini kita- maksudnya manusiawi gak sih? Maksudnya kita punya kesempatan waktu untuk libur, introspeksi diri, kita lewat situ. Iya, benar-benar. Iya gak sih? Karena Kasihan diri ini tidak pernah dimanjakan oleh handphone. siapa bilang handphonean terus? Kalau kata mak, handphonean terus, handphonean terus. Baru megang ya? Lagi HP terus. Nah, kalau kamu iya. Iya. Ya, kalau kamu Kalau aku apa? Aku juga YouTube. Cuma aku nggak YouTube yang nggak berfaedah. Aku nontonnya YouTube-nya. Ih, kok aku jadi cerita. Tapi ya gitu sih. Aku nontonnya YouTube-nya Nesi ya gitu ya, cerita kronologi dan lebih berpikir aja. Nggak karena bijak buat ya? kita lebih berpikir. Kamu nggak tahu bijak. Kakinya. Sama kurangi main HP. Kurangi tidur malam. Begadang gitu. Begadang jangan Jangan begadang begadang. kalau tiada artinya. Nah kita begadangnya ada artinya, ya nggak sih? Adalah. Tapi nggak boleh keseringan juga. Karena gini loh, ide itu kadang-kadang muncul jam 12 ke sana. Nah, tapi kalau lu udah kebiasaan mas, lu akan kayak gitu terus. Nasihatin. Takut aku. Takut deh anak mama. Ya terus anak siapa? Anak tante. Anak bude kan lu mas. Tunggu dosen nggak email. Baru 20 yang ngirim. Ayo cikal. Apa ya? Gue kan sama, Sama gue. sih pasti. Rutinitasnya YouTube, sama IG, ya. YouTube IG. Tidur YouTube malam. IG, YouTube. ular. IG. Ular, Itu YouTube IG, ular, Ya, YouTube guys. IG, ular. Gue kan, kalau gue sih parah banget ya. Gue sampai bener-bener waktu itu pernah begadang sampai lu bayangin itu 4 juta kan pasti lama banget yang mempertahankan. Lu 4 Gue juta sampai udah pernah? 4 juta pernah. Ih, bisa. Bisa. 4 juta. Itu gede udah jalan dari. Itu tapi gak gede-gede kalau worm zone. Itu doang. Gue sejuta aja baru juga nyadar, ih sejuta mati. Sejuta. Goloknya udah susah ya. Tapi pakai apa ini susah banget. Tapi kalian ini apa itu ini itu. Lu nggak kelihatan di situ. Maaf ya. Masih inget ini nggak? Sholat. Ya inget lah. Ingat. Alhamdulillah Kadang. dong. Gini loh guys, kita di rumah harusnya tuh kita ngelakuin ini. Gue tantang nih ya kalian. Kan kadang kalau gini nggak sempet nih ngaji. Oh ngaji gua. Kita habis yasinan kemarin. Pamer. Pamer. Pamer pucuk. Kayang ini rasanya uang nandang Kan kita harus kan. positif. Siapa tahu nanti kita kan ini seminggu lagi nih di rumah. Lu besok-besok lu udah berewokan. Ya gue cukur lagi kan. Kan lu nggak bisa keluar katanya. Ya emang di rumah gue nggak ada cukuran. Gue kalau nyukur harus keluar. Kalau tumpul gimana? Kalau tumpul. Beli. Ada cukuran tumpul. Ada. Dari mana? Pakai buat apa tapi tumpul? Ya kalau kita udah lama, itu kan berarti stok lama Buat dong. ingin rumput kali ya. Dia pernah banget. Mungkin rambut-rambutnya ketebelan kan. Jenggot. Jenggotnya tebel. Enggak. Bukannya pakai buat kepala. Buat cukur rambut. Lu pernah gak sih cukur rambut pakai cukuran jenggot? Enggak bisa. Kayak gitu di ujung. Bisa. Tipisin itu. Dong, ini nggak jelas jadinya. Pertanyaannya tahu nggak kenapa 14 hari? Coba. Boleh di-share? Karena virus berkembang baru terlihat. Ya kan Enggak, sih? di hari kedua sampai ke 14. Jadi kita Iya. di antara rentang 14 hari itu kita mau lihat dulu kondisinya gimana gitu kan, karena untuk ngurangin penyebaran juga Iya, nggak sih? ngurangin penyebaran. Tujuannya Mungkin 14. baru kelihatannya di hari ke-13 ternyata. Jadi kan bisa Ini kan alatnya lagi dibeli ya yang buat masa apa? Ih, gue gak pernah baca berita ya. Yang buat ntar buat tes massal, tahu kan ada beritanya kan? Nah itu juga ada beberapa orang juga berpendapat kalau nanti misalnya kan Terus. kita kan udah tahu nih, ya kan kalau pas udah ada alat kayak gitu tiba-tiba tingkat itunya naik nih yang positif, karena kan gejalanya juga gak cuma batuk itu doang, ada yang gak ada gejala tiba-tiba dia dinyatakan positif gitu. Tapi kan bisa isolasi di rumah sendiri kan? Setahu gua sih gitu.
selagi kita Gua juga baca. iya sih. nggak nggak ngerasa apa. sakit dan maksudnya nggak mengganggu pernafasan, kita bisa isolasi di rumah sendiri, tapi maksudnya Bener-bener ya, ya. supaya penyebarannya nggak terlalu luas gitu nggak sih, karena beberapa berita dan beberapa kasus gue baca kayak gitu. Iya sih tetap gitu. Enggak, terus kalau misalnya ada berita gitu nih tiba-tiba amit-amitnya ya terdekat lah, maksudnya kalau enggak tetangga atau siapa gitu. Itu yang bisa kalian lakuin apa? Maksudnya Ya tiba-tiba- isolasi support diri. dia lah. Ayo kamu bisa sembuh. Ih, Bercanda ya. ya caranya nggak menyebarkannya lagi, maksudnya bukan kita egois, tapi kita juga menjaga kalau misalnya kita kena kan semakin banyak dan banyak lagi. Jadi kalau dengan cara kita nge-keep untuk diri kita sendiri, satu bukan untuk egois tapi juga untuk menjaga keberlanjutannya juga. Toh juga yang kena juga harus punya bijak gitu loh, sadar gitu bahwa yaudah kalau misalnya itu jangan kabur, ada yang kabur. Gue mau langsung diobatin kalau Ya gitu. maksudnya gue juga sebel juga sih denger orang-orang kayak misalkan ya udah sih badan gue sendiri, maksudnya kalau sakit gue sendiri masalahnya gitu. bukan buat dia doang gitu. Bisa nyebar salah. Soalnya sekarang itu kan udah kalau nggak salah udah semakin bertambah kan jumlah yang meninggal juga di Indonesia juga. Udah kok. 38. Iya, maksudnya nambah terus. 38 ya? Nggak tahu sampai detik ini berapa. Coba di ya? line. Tapi jangan ngejudge juga, kan dia sakit Dia punya positif sakit kan bawaan. juga bukan maksudnya kalau Iya, misalnya nggak orang yang ngejudge. positif kan bukan kemauan dari dia gitu loh. Jangan, kalau gue ngeliat di medsos tuh kayak sampai dikata-katain, wah dasar itu yang penyebar salah kayak itu. gitu. Gue nggak suka banget ngeliatnya. Kayak yang kena tuh seakan-akan diperlakukan Iya. monster gitu. Maksudnya apa sih? Itu kan bukan kesalahan itu, maksudnya apa ya? Ya balik Ya, lagi. itu kita nggak itu di luar kontrol kita Iya. juga secara Kita juga nggak mau pribadi. gitu sakit. Ya, kita juga nggak mau kali ya punya Iya. penyakit corona gitu kan. Maksudnya kan baik, maksudnya gini, baik kan dengan diisolasi gitu bisa menyembuhkan juga. Mungkin itu kali ya karena desas-desusnya terlalu bikin panik, begitu kena terus diisolasi itu kesannya tuh kayak gimana gitu. Isolasi itu kesannya tuh kayak gimana gitu kan. Lu Lakban penjahat. nih. Padahal dari pengalaman yang udah diceritain, di share di medsos segala semuanya itu kan juga nggak seburuk yang kalian kira isolasi itu kan. Ya gue waktu itu sempat sebel juga ngelihat snapgramnya KDK, jadi KDK tuh nge-capture Iya. ituan, Itu jadi gara-gara itu gue jadi baca semua komennya yang Nge-capture di apa? itu jadi kan Bu Maria sama Mbak Mbak Sita, Sita sama Mbak Ratri. itunya kan Oh iya, ada yang dia temennya kan itu ya? ngasih tahu ke kita kalau misalkan selama proses penyembuhan tuh gimana kan mereka udah boleh pulang kan. Terus ada yang komen tuh gini ngaku-ngaku Iya, ngaku Iya. drama. drama ngaku-ngaku punya penyakit, pernah ngerasain Biarin penyakit corona famous gitu apa. biar viral atau apa Viral. gitu. Gue sebel banget orang yang kayak gitu, maksudnya nggak mikir apa ya. Kadang tuh iya mulut-mulut mungkin yang ditakutin orang-orang kita juga kalau sakit terus jadi Ini malah nih, kayak gitu tuh. ini tuh omongan orang gitu. akibat karena seringnya hoax, seringnya itu. Jadi tuh kita kadang suka bingung mana yang benar mana yang enggak. Kadang yang benar jadi kayak hoax, jadi kayak banyak banget ngomong yang Sekarang siapa yang mau dipercaya Iya, gitu. gitu. ya percaya nggak percaya udahlah ya, maksudnya. Ya. Nggak, maksudnya kita ngejaga aja sih kita dalam bersosial media gitu ya nggak sih. Terus maksudnya Tapi di capture susah itu sih kalau dikirim? kayak gitu. di komen di Kalau kalian baca nih ya, gue jujur baca dari atas komen itu post foto, terus gue baca dari atas komennya sampai bawah itu bener-bener yang ya Allah netizen tuh sampai separah ini gitu loh, yang bener-bener ngomong tuh kayak Nggak ada asal saringan. nggak ada urat Nggak malu salahnya gitu gitu, ya. maksudnya apa aja diceplosin gitu loh, bahasa-bahasa kasar tentang dia karena dia sakit itu tuh banyak banget, parah banget, sakit hati banget gue kalau gitu. Ya Baca balik nggak- lagi sih, sebelum kita bikin komen apa juga dampaknya gitu loh. Kalau kita komen juga buat apa dan gitu. nggak banyak orang yang berpikir kayak gitu. Iya makanya yang Kayak gitu. kesadaran Apa orang coba yang Indonesia salah? tuh yang Yang salah di mana? Pikiran, Susah kan? Kita mau cari kesalahannya di mana? pendidikan, karena kita udah terlalu Nggak bebas. juga. knowledge, iya kan? Kalau dia nggak berpikir luas, sempit, terus nggak kurang pengetahuan, Open-minded kurang sih. itu, Bener sih. dia juga gampang untuk menjudge sesuatu, gitu kan? Kalau di grup WA kan sering banget ya kayak gitu nggak sih? Grup siapa? Grup WA tuh kadang-kadang suka langsung share aja. Yang waktu itu di PGC ada Yang apa jatuh namanya? gitu kan, itu padahal kan asam lambung Lagi kan? asam lambung kayak gitu Pingsan, gitu. itu dianggap corona. Enggak yang ya yang Allah. video tuh. Aduh kena. Heeh. Iya, Ini di sini udah ada yang kena. Ya Buat dia apa? bikin panik Bikin panik semua lingkungan. orang. Hati-hati sih, ya nggak sih? Pansos kali dia pengen pansos. Jadi Kan kesel. viral. Enggak, dia kan mungkin viral. efek panik juga sih pasti. Iya sih. Cuma kan harus Cuma hati-hati maksudnya juga. kok bisa sempet-sempetnya gitu loh dia mentingin untuk Kalau gua mah sekarang kabur langsung kecelakaan pulang atau rumah. apapun itu kan pasti kita viralnya dengan orang-orang yang ngevideoin lewat handphone kan, bukan kayak
presenter gitu-gitu yang datang gitu kan pasti udah dari handphone duluan viralnya. Apa satu hal yang akan kamu kerjakan yang kira-kira bisa menginspirasi? Yang kamu pengen banget mulai dari 3. Yang aku pengen Satu hal aja. terus menginspirasi. Oh nggak tahu itu Kamu pengen ngapain? Oh. Ngapa ya Om? Bingung Mas dulu ya. Gue dulu. Kalau aku baca buku sih. Aku harus perbanyak baca. Maksudnya di 7 hari ke depan. Karena ketika gua baca gitu ya, maksudnya gue jadi introspeksi sama diri gue sendiri. Gue ngukur maksudnya seberapa jauh sih gue udah melangkah, seberapa jauh sih gue lebih kayak ngaca lagi, refleksi diri gitu. Ketika gue baca sesuatu, entah itu tentang public speaking atau tentang dance performance atau tentang apapun itu, kadang-kadang juga tentang story, apa cerita daerah pewayangan, cerita pewayangan gitu. Itu sih yang bikin gue kayak lebih apa namanya ngaca sama diri sendiri. Tika. Kalau gue pengen belajar jadi ibu yang baik sih. Maksudnya kayak Udah ngurus mau nikah ya. ngurus rumah sama masak misalnya gitu. Kadang kan bantuin masak tuh cuma yang motong-motong atau nyuci dan semacamnya, nggak ngerti prosesnya di bumbunya apa gini-gini. Pengennya tuh kayak udah mama duduk aja nilai aku yang masak mumpung lagi di rumah gitu sih. Gue bismillah. Apa ya inspirasi? Kalau untuk inspirasi aku nggak tahu itu orang bakal terinspirasi apa enggak. Maksudnya karena kebetulan sebenarnya banyak ada deadline yang harus dituju gitu sebenarnya dalam bulan ini, tapi ternyata ada 14 hari di rumah. Jadi hal yang harusnya aku lakukan itu tertunda. Kayak misalnya ada acara bikin dance kan, bikin dance camp, dance on di kampus. Aku sebagai koreografer baru pertama kalinya itu kan untuk ditunjuk jadi seorang koreografer, dan di saat-saat yang lagi di isolasi 14 hari aku tuh lagi kesulitan untuk membuat suatu gerak gitu, misalnya untuk membuat membuat satu koreo gitu kan ya. Makanya kenapa aku suka moodnya down atau up gitu kan, aku nyari kesenangan yang aku sukai untuk ngelanjutin yang mau aku lakuin. Iya, untuk bangun mood. Karena orang beda-beda ya, masih mungkin bisa orang misalnya gini, aku main baca webtoon terus atau baca komik terus, tapi itu komiknya aku baca bahasa Inggris gitu. Jadi ya ada plus ada minusnya. Mungkin plusnya juga aku belajar bahasa Inggris gitu kan. Jadi punya cara-caranya sendiri gitu loh. Dan mungkin kalau misalnya aku udah aku bisa gitu, mood aku tuh bisa naik kalau sesuatu yang aku suka kan, kayak gitu kan. Orang-orang beda-beda. Aku lagi berusaha untuk nyari itu sih mood, karena aku bener-bener yang baru pertama kali jadi koreografer terus dikasih harus tanggung jawab, dikasih tanggung jawab untuk buat ini gitu kan. Dan ternyata karena kita nggak ketemu, dia memberi lagi PR, pokoknya 1 minggu itu harus ada 3 video koreografi, itu minggu depan harus terjadi. Sedangkan aku koreografernya ada asistennya gitu, gimana buat nyocokin gerakan satu sama lain gitu, nggak ketemu gitu, gimana gitu ya, lagi mikir aja gitu. Makanya karena puyeng mau mikir apa dulu, jadi aku nyari mood dulu deh. Dengan cara ya aku nonton, dengerin musik, atau dengerin musik yang sentimental lah atau apa gitu. Kadang aku suka gitu, suka kalau lagi gak pengen nangis, aku pengen nangis aja gitu. Suka nyari-nyari gitu lah, mancing emosi. Jadi kadang gue lagi flat. Mantap. Kadang gue lagi bingung ya, seneng enggak, sedih enggak juga gitu kan, tapi pengen aja gitu nangis karena gitu, ada beban aja. Jadi carilah harus gitu, iya harus diungkapin, tapi nggak tahu sebenarnya apa. Mungkin penyakit rasa sakit yang dulu banget atau apa, iya kayak gitu. Mungkin kalau udah lega atau aku bisa bisa ada inspirasi gitu. Itu lagi pengen itu aja sih. Cikal. Aduh, gue kalau sekarang ini sih gue malah ngerasa ketantang. Ini kan gue orangnya susah ya untuk belajar sendiri, untuk belajar mandiri. Gue tuh orangnya tuh yang harus dikasih terus gitu kan.
Nah gue sekarang kan maksudnya lagi menjalani kuliah online gitu kan, materinya semuanya dari sini gitu. Gue kayak pengen aja, kan gue sekarang bener-bener lagi nggak ada apa-apa gitu, kita nggak ada proses apa-apa gitu yang bener-bener lu harus selain di pekerjaan rumah ya kayak misalnya masak dan lain-lain kayak gitu. Gue pengen kuliah gue bener gitu loh maksudnya gue kan termasuk Fokus. yang nggak apa ya, nggak pinter lah bisa dibilang, tapi gue pengen belajar yang beneran tuh kayak gimana sih dengan gue sendiri gitu loh, tanpa maksudnya tanpa komunikasi tatap muka secara langsung sama dosen dan teman-teman semuanya gitu. Jadi gue pengen fokus kayak gitu. Terus apalagi sekarang maksudnya cara baru, kayak lu bayangin deh kuliah praktek tapi lu gimana caranya gitu kan. Jadi kayak kita kerja sama teman, kita fit callan nih, lu nanya apa gimana, jadi komunikasinya tuh kayak fit call gitu loh, kayak belajarnya gini banget sih, tapi gimana ya tetap harus dijalanin kan gitu, karena itu kan tuntutan kuliah gitu. Gue sih lagi seriusnya sama kuliah pengennya. Tapi lu nih ya, gue penasaran, kan kita sebagai dancer ya, maksudnya masih dalam konteks penari kan, kita lu masih mau kan disebut diri lu penari kan? Kita masih nari soalnya. Apa sih yang lu lakuin pas selama 7 hari ini? Lu ada nggak sih praktek tubuhnya? Ya itu gue karena tuntutan kuliah itu gue lagi belajar. Kalau gue lebih pengennya sih padahal pas libur gini gue pengen benerin olah tubuh gue deh gitu kan, tapi karena prioritasnya bukan ke situ, maksudnya lebih ke tugas gitu. Bangun moodnya sih, bangun mood kan capek banget ya itu, sampai tulisan semuanya gitu, jadi denger musik gitu, nari-nari aja gitu, tapi ya nggak ada manfaat yang lebih ke tubuh gue, cuma kayak buat balikin mood doang. Kalau aku karena kebetulan banget pas lagi liburan ini kakiku kecengklak, kesleo, dan setiap bangun sakit banget gitu pokoknya. Tapi aku tetap suka nontonin dari YouTube, dari Instagram yang lewat. Tapi kalau aku suka aku langsung buka, aku cari sambil apa ya? Aku tuh mungkin emang udah lama kayak dia. Emang bener kalau semakin banyak kita nonton gitu, semakin banyak juga vocab yang kita dapat. Bukan buat jiplak, tapi buat referensi kita dan memperkaya gitu. Kira lu mau ngomong apa gitu. Maksudnya gitu sih, aku bukan untuk menjiplak untuk apa, tapi ya lebih untuk memperkaya. Oh ini seperti ini ya, ini model seperti ini kayak gitu. Terus kadang kalau misalnya aku denger lagu yang aku suka gitu, aku kadang suka di kamar, di depan kacanya ada 2 kaca gitu, terus ada sanggahan yang buat buka lemari. Aku taruh HP aku di situ, aku ngedance gitu, ngedance apapun, pokoknya aku nggak tahu gerakannya apa, tapi yang style gue aja lah keluar gitu, kayak gitu. Terus mungkin bisa makanya karena sering kayak gitu, jadi ya suka bikin gerakan modern dance gitu. Kalau gue ya paling pemanasan kecil sebelum gue belajar. Gue kan sekarang lagi belajarnya yang lumayan berat tuh remo kan, jadi ya gue pengen bisa lagi yang maksudnya tanja stamina, karena yang gue pelajarin juga remonya tuh yang panjang kan, jadi gimana caranya lu Durasinya panjang. Oh yang satu lagi, pas kita masih liburan kita sempat ketemuan ya. oh ya Buat latihan untuk ikut audisi. Kita latihan disuruh Michael Damansky itu, dan kondisinya dimana kita tuh udah vakum cukup lama, maksudnya untuk enggak yang sampai gitu banget, tapi kita harus melatih itu kan, melatih yang gerakannya Michael Damansky itu yang sebenarnya kalau dilihat gampang tapi tekniknya kampret. kurang ajar Itu dia udah nemu. Iya, maksudnya itu banget sih emang, tapi kita udah berusaha untuk nyoba kembali lagi gitu loh tubuhnya gitu. Tapi emang susah sih ya, maksudnya ya gue pribadi juga, gue kemarin sempat sakit gara-gara gue terlalu lama untuk olahraga. Seharian gue olahraga, jadi jam 1 sampai jam 9 Malam. malam, jam 1 pagi jam 1 pagi jam 1 siang sampai jam 9 malam. Jadi gue istirahat cuma pas maghrib doang. Lu nggak ada kerjaan Mas? Hah? Lu nggak ada kerjaan? Itu kerjaannya. Jadi gue yang pertama maksudnya kan gue ngebenerin ini. Lu gue bilang sih. itu kerjaannya. Kalau gue main HP, lu ngapain sih? Itu kerjaan. Itu kerjaan. Gue nggak ada ngapa-ngapain lagi, kerjaan gue main HP. Ya.
Gue benerin ini, gue di bagian kanan gue tuh lagi kayak ada cedera gitu sampai di sini, sampai di bagian pinggang belakang, pinggul. Itu gara-gara olahraga itu. Panggul. Apa namanya, memang udah punya masalah dari lama dan itu harus diprotekin tiap hari. Nah gue sekarang mencoba untuk kayak latihan teknik-teknik yoga gitu untuk ngebenerin bagian sini sama ngebuka hipnya, ngebuka bagian paha, karena gue yang paling lemah itu di situ. Jadi gue ya alhamdulillah, maksudnya kan kita jadi berkurang kegiatannya, terus jadi kita kayak bisa lebih fokus sama diri kita sendiri. Kayak oke, gue sekarang sebagai seorang dancer yang lo harus butuhin apa, lo harus tahu lagi tentang tubuh lagi gitu. Gue kayak membalikan itu semua gitu, apa yang misalkan udah gue kasih ke anak-anak di Swarga Lokal gitu, gue membalikan lagi ke diri gue gitu. Sekarang lo jadi muridnya nih, lo lihat lagi kondisi tubuh lo sekarang, apa yang lo lemah, kayak misalkan olah tubuh 2, olah tubuh 1 itu gue coba dan berat kan? Oke, gue gini, salut juga sama anak-anak gitu kan. Kita misalkan nyobain pas lagi sebelum itu kan fine aja ya, tapi ternyata kalau kita mau bener-bener coba lebih detail dan lebih tekniknya yang sesuai dengan apa yang kita kasih gitu, itu memang sejujurnya berat. Olah tubuh 1, 2, 3, nanti yang belum tahu olah tubuh 1, 2, 3 bisa dicek di YouTube-nya Swarga Loka ya, untuk kita tahu. Karena di Swarga Loka itu kita punya sistem namanya, bukan namanya ya, tapi kita ada ujian wajibnya, ujian olah tubuh dan ujian dasar tari Jawa. Jadi olah tubuh ini untuk penunjang kita, untuk stamina, kekuatan, terus fleksibilitas kayak gitu. Jadi gue lebih fokus sama diri gue gitu. Kemarin ya terlalu terforsir, akhirnya gue sempat demam. Kasihan sama badan. Tapi itu nggak sih apa sempat kangen gitu sama perform atau apa? Iya sih. Atau kadang suka nggak Latihan nyadar, lah, minimal latihan. kadang suka nggak nyadar kalau misalnya oh kita udah lama ya ternyata perform ini gitu, misalnya udah lama vakum gitu. Kayak baru-baru ini channel Swarga Lokal apa ngepost Demon Jadi kangen Trance, lagi. dan pas aku nonton Masa gue nangis nonton itu? ih masih kayak gimana ya? Sedih gitu. Aku nonton sampai lebih lagi 5-4 lah, pokoknya banyak banget nonton sampai yang bener-bener apa ya, gue ya. Karena kita ngerasain momennya nggak sih, kangen sama momennya. Iya. Sama Ya nggak momen sih? proses semuanya. Dan aku merasa kayak aku yang di situ sama aku yang sekarang ini kayak ya Allah, gue takutnya menurun gitu. Kayak Mikir gitu mungkin sih. ya padahal kita yang di situ merasa menurun juga. Udah di bawah gitu. Iya. Udah gitu. jauh lah, jauh. Iya, lagi balik lagi, manusia nggak akan pernah puas. Iya nggak sih? Iya. Kita pasti akan kayak apaan sih nih gitu kan. Saya habis pentas tuh kayak apaan sih nih kayak gitu. Tapi kalau udah lama nggak apa-apa sih, fine-fine aja. Kadang-kadang suka kayak Iya gitu kan? nggak sih? Jadi Di- pertama nih iya, habis selesai labil pentas kan, gini, labil. apaan sih? Sampai Nanti kita udah nangis-nangis sampai gitu kan. jauh-jauh Salah, baru kita bisa salah. mengakui Iya, kayak bagus itu juga. bagus. Kita setiap perform tuh pasti gitu deh. Terakhir Gue di ngerasa belakang ini tuh kayak nangis gitu. keren tau. Iya di mana aja. Udah nonton turn loh. Kan gue cepetin. Ngapain jalan? Itu prosesnya singkat sekali. Abis demon ya itu. Tapi Demon part paling kalian suka apa? Lu jangan sama, kita sama loh. Iya, kita sama. Demon. Iya. Demon. Iya, Demon Trance. Yang ini, yang lu bertiga. Yang mana tuh? Bertiga. Yang mana tuh Demon Trance? Yang Demon kan? Iya. Iya Demon Trance apa lagi? Soalnya gue harus ternyanyi. Lu mau Demon, dia udah ngomongnya Demon. Pikir Gue yang Demon lari terus. Lu enak dan suka. Enggak kan gue Gua nari. Iya kan? Ayo di Apa tadi Demon Trance part yang Ini yang lu bertiga itu loh. Yang ada gini-gini. Iya itu. Lu Ada yang mana sih? yang kita sukain juga, Ri. Oh iya. Yang tok gitu kan. Oh iya lah, hebat. Tapi itu memang aksi-reaksinya di situ paling yang gue puas banget. Gue Ya, suka aku juga. gue suka banget ya. Suka. Yang gue bergerak. Tidur ya, tidur ya. Lu tidur lama banget. Iya. Pas Tapi yang ini suka, kita berempat bareng-bareng itu, terus maksudnya dari komen-komenan tuh kita nggak pernah yang kayak kita tuh gak pernah kompak sampai segitu gitu loh, maksudnya yang puter kan nggak pernah nyala. Itu sebenarnya nggak Tapi sebenarnya nggak cuma kalau kompak kayak dilihat gini. sekilas, Itu iya, nggak kompak. itu di foto tuh kelihatan banget. Misalnya ada yang gua malu tuh rambut tuh udah kayak begini gitu. Maksudnya si Cikal sama Katia yang diem dong itu berarti kan membuktikan nggak kompak kan. Tapi maksudnya kalau untuk Ya yang rambut lu mau kompakin gimana? Tingkat gravitasinya itu. tingkat detailnya tuh maksudnya kalau Itu udah pas- tingkat power ya, beda lagi. Iya, itu maksudnya terus Tapi nanti yang belum nonton dulu di Trance ya, supaya tahu obrolan enggak, itu kita keren tuh banget loh pas ada muter di tuh YouTube. kayak ih gila bisa bareng. Lu bilang Tapi keren. tapi gue paling Kalau misalnya ada orang yang bilang gak keren berarti tingkat selera kita rendah dong. Iya. tapi aku Nah, paling juga suka sih, ini. selera orang Oke, beda-beda. oke. Atau mungkin yang ngomong tekniknya udah jauh banget. Oh iya bisa Iya, jadi. Tapi aku paling suka yang bagian awal, yang bagian akhir nih.
terak gitu. Maksudnya aku kan sebenarnya kan yang dia lagi-lagi diomongin sama Sarah ya, suka bagus narinya, cuma sebenarnya itu nggak detail, gimana ya, lemes gitu loh. Tapi ya kalau yang di Demon Trends yang awal gitu, yang tak tak Sako yang putar gini, aku puas banget sih. Maksudnya kayak bener-bener yang aku suruh diem ya diem, terus power pam segmentednya tuh kena. Misalnya aku suka banget, aku puas banget gitu ya. Menurut gue ya, maksudnya pementasan Hari hebat. paling puas selama karya gue dari 2012 sampai 2019, gue paling suka Demon Trends. Maksudnya Sama. gini, gue menunjukkan, nggak tahu sih ya, ini gue aja ngerasain, gue menunjukkan kualitas diri gue secara kepenarian di Demon Trends. Iya. Nah di Refusing gue ngerasa gue masih mentah banget di Iya. dimana di beberapa karya misalnya kayak Ambrek. Refusingnya di Solo apalagi. Mungkin karena kamu gini-gini kali ya. Enggak, soalnya kayak di Demon Trends gue bener-bener kayak ngerasain ini tuh gue banget gitu. Gue makanya gue sedih waktu pas tante Unitati bilang yang kata Nangis lo ya? enggak. Nangis pas lu berair mata tuh kan. Ada tuh melo. Lighting. Nggak usah gue. Jadi kita lighting nggak ada rumah. Ketika Unitati bilang kalau misalkan itu Ara gitu, itu gue langsung kayak ngerasa iya ini gue, karena gue siapa lagi, maksudnya gue Tika. Masa gue peduli gitu saya. Karena gue akhir-akhir itu gue ngerasa bahwa gini, lu tuh harus sekarang gini lah, lu jangan cuma berkarya doang, tapi lu juga harus tunjukin dong, lu tunjukin dong kualitas kepenarian lu tuh juga bagus gitu. Karena gue ngerasanya kualitas kepenarian gue turun dari. Mungkin karena ini kali Mas, Gua apa? karena mungkin kamu belum terlalu nyaman di karya yang sebelumnya. Mungkin di kamunya ya, tapi mungkin gagasan kamu cuma gerakan. bukan kamu banget loh. Jadi masih kayak terkaku dengan saya Ini kayak maksudnya juga galau. terbantu dengan diarahin juga kali Mas Iya, ada. iya. Jadi gue gini, enggak, karena gini, proses gue di Demon Trends itu gue nggak ada Beneran. namanya improvisasi gerak. Jadi gue bener-bener detail sama diri gue sendiri, disiplin. Berarti lu Kayak selama ini improv terus ya Mas ya? banyak kan. Kalau pas lagi itu enggak loh, banyak improvnya. Tapi ini bener-bener gue bikin Tertata kayak ya? tertata, disiplin. Lo habis dari sini ke sini, lo kalau misalkan muter lo nggak 3 kali, lo nggak berhasil. Gagal. Terorganisir. Kayak gitu. Nah itu gue yang langsung akhirnya ya memang bener sih. Pada akhirnya kita ngelihat bahwa lo berhasil, kayak gitu. Akhirnya punya ukuran. Ya nggak sih? Akhirnya lu ada usaha untuk ngapalin. Iya bener. Tapi Selama itu ini susah saya tahu memang. untuk mengatur diri Iya, sendiri diri sendiri untuk Padahal iya maksud gue padahal lu kalau kita ngasih ke gerakan kita nih, kita lupa nih, tapi lu ya biasa kalau abis ngasih gerakan inget ya, ini ada yang hilang nih gitu. Tapi kenapa kalau ke diri sendiri susah banget ya? Iya, nggak tahu ya. Iya, Itu iya. mungkin banyak permasalahan. di makanya semua aku orang kalau gitu bikin ya. gerakan butuh orang. Nah, Iya. butuh robotnya. Iya, butuh teman. Orang gitu ya dia. Butuh orang, iya. Soalnya tuh kayak apa ya? Kadang kita kan otak kita kayak kebagi gitu loh, antara lagi buat sama lagi nyocokin, ini cocok apa enggak? Kayak gitu loh. Belum ada untuk menghafal gitu. Jadi Misalnya kadang gini. aku nyari mikir dulu. Oh ini lanjut ya. Misalnya gue ngasih gerak ke lu nih, ya kan? Terus gue tuh langsung lupa apa yang gue kasih ke lu tuh gue lupa. Tapi kalau misalkan lu rubah, gue pasti inget kayak 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 gitu. ya gitu deh tadi. Terus Iya, kan lu tiba-tiba aku ada pada diri ngerasain. sendiri kan kayak enggak tadi gini. Berusaha Meyakinkan meyakinkan gue tapi gitu, gue ada ganjel. Enggak, tapi kadang emang bener lu nyengel Mas. Oh, ingatan jangka pendek. Tapi gue short term memory banget sih. Iya aku juga. Jadi yang belum nonton Demon Trends tonton ya. Itu maksudnya biar Meskipun gelap. kita maksudnya sharing tentang karya kita terakhir kemarin tuh gimana sih? Ya memang kalau menurut lu nih dari karya-karya yang udah kita jalin dari 2012 dari tekad pertama kali kita sampai detik Tekad. terakhir, mana yang paling lu suka? Karya Swarga Loka. Demon Trends. Dulu karyanya apa aja sih? Itu ada lagi yang berkesan buat Tuh gue. lihat tuh foto kita. Ah. Gue sama Duh sih. Duh Duh gue sih juga. gue. Gue tapi Demon Trends sih. Iya maksudnya Demon Duh Trends. sama Kalau Duh sama Du, Demon Trends. kalau Du mungkin yang lebih ke story gitu kan, Iya. bla bla bla. Dan banyak orang apa namanya prosesnya yang panjang buang. Kalau menurut aku Demon Trends Itu itu Du kita dari ketat juga loh. Demon Trends kalau mau didetailin gitu ya, dari part awal menuju part selanjutnya, itu alurnya gitu tuh bisa aku nikmatin sih maksudnya. Di tengah ya. Yang mau nonton videonya di sini. Sini. Di sini Ri. Di Mas itu tengah. lu kelewat. Sini. Loh kan dari sana Oh, kan mana ya, di sini nanti di sini loh. Oh, iya. Gua nggak lihat mas di sini. Gitu. Oke. Demon Trends. Sebagai terakhir nih, mungkin penutup ada pertanyaan-pertanyaan lagi nggak sih maksudnya dari kalian Pertanyaan sendiri? konyol yang gitu. Pertanyaan konyol. Aku akan berhenti menari bila Oh, setelah hadirku tak diharap, tubuhku tak diharga, tarian tak ditarif,
hidup tak bermakna. Apa yang akan kau lakukan? Menari dan terus menari. Bahkan aku akan menari Setelah aku setelah mati. aku mati. Oh, setelah aku Serem mati. ya? Dan yakinkanlah. Dan yakinkanlah setelah busuk indahmu, akankah Akankah engkau terus menari? Itu dalam banget kata-katanya. Dan yakinkah kau setelah busuk indahmu? Itu lagunya dari Pak Max. apakah Orang nggak tahu engkau itu lagu siapa. Itu lagunya Pak Max. Pak Max Itu Karya. dari karyanya Pak Max, terus kita bawa di karya Gama Gandrung. tahun 2014. Gama Gandrung yang menoleh ke belakang menyaksikan masanya. Itu 1 jam durasinya. Belum di share videonya karena malu. Tunggu ya. Lah itu kan proses kata apalagi Oh, iya, iya, itu iya. jawabannya bersatu apa kita berempat itu Sama nggak? sama. Iya sama. apa? Berarti kalau lu misalkan lu Tapi amit-amit sedih ya, banget sih. cedera kayak gitu-gitu lu masih mau menari? Mau. Gue mau banget. Gue Enggak, kita tuh termasuk orang-orang Terus yang mikir. diomelin tuh Ya, maksudnya tapi kayak kayak pertanyaan kayak gitu tuh kalian siap nggak sih dengan jawabannya? Hah? Pertanyaan apa? Pernah nggak berangan-angan tuh kalau ada pertanyaan berhenti nari apa jawabannya? Itu. Pernah kepikiran nggak? Pernah Pernah. kayak Enggak sih. nggak tahu misalnya ke depannya mungkin udah berkeluarga atau gimana Iya. gitu. Pernah kayak jangan bakal Cewek ya, karena iya kita bakal kan cewek. berhenti gitu. Tapi sebenarnya persenan dari berhentinya sedikit, tipis. Tapi kalau gue pribadi sih, yang mungkin karena gue laki-laki kali ya, maksudnya kan lebih kayak gue ngatur istri gue gitu kan. Maksudnya kalau kalian kan diatur sama suami kan, otomatis ngikutin suami. Kalau suami lu dapat suami yang kayak nggak ngebolehin lagi lu nari kan, artinya lu harus nurut juga gitu kan. Cuma kalau gue kan bisa mengatur, bukan bisa mengatur, cewek mungkin juga bisa mengatur ya. Makanya kayak gua mungkin lebih punya kesepakatan di keluasan. awalnya aja sih. Nah, negosiasi awal. Iya, kan? negosiasi awal. Harus saling Semoga mendukung. dapatnya ya. Itu kan Bisa kalau untuk kayak nemu gitu. lah. Tapi kalau bener-bener yang apa ya, bener-bener yang musibah, yang bener-bener gak bisa kayak gitu-gitu, siap gak? Ngerti gak? Kalau Nggak Karena gue bisa. gini, gue masih bisa ngelihat orang yang nggak punya kaki tangan Iya. masih bisa nari. Iya. Itu gue masih sangat-sangat bisa memotivasi gue gitu. Kalau keterbatasan itu nggak bikin lu bisa Alasan. nggak jadi keterbatasan itu nggak menjadikan itu sebuah alasan untuk lu berhenti nari gitu. Tapi mungkin butuh dorongan yang sangat Iya. Oh, iya. Untuk ngebangun lagi gitu. Kita ambil ya. Amit-amit. Maksudnya ya, tapi kan kita nggak ada Makanya yang Andainya. investasi. Buat teman-teman, kalian jangan lupa nonton podcast kita. Siapa tahu ya kan ada cerita-cerita yang mungkin relate. mungkin nyambung sama cerita kalian kayak oh iya gitu, atau mungkin Bisa siapa tahu kita kedepannya bisa Komen ngobrol juga, bareng, bisa di komen juga. Jadi ternyata nggak cuma kita doang yang ngerasa atau Iya, apa, banyak cerita-cerita bener. yang lain. Mungkin nanti bisa kita bahas di podcast selanjutnya Iya. gitu. Yes. Atau mungkin kita bisa ajak ke sini untuk curhat bareng karena kita pengen tahu juga sih cerita-cerita dari teman-teman tuh gimana. Komen aja di bawah ya nggak? Ya, komen aja di bawah. Iya. Ya teman-teman, pokoknya terutama untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia, jangan takut untuk bergerak sih, karena maksudnya dengan kita melakukan sesuatu, artinya kita juga membuat diri kita jauh lebih baik lagi, karena pada hakikatnya manusia itu dari proses lahir sampai proses mati itu harus punya sesuatu yang harus di-upgrade dan ditambah terus, supaya nanti kita matinya bukan menjadi orang yang sama seperti kita lahir kosong gitu. Kita harus punya sesuatu yang bisa dibanggakan minimal untuk diri kita sendiri. Itu kalau prinsip gue. Surga Loka, Show.